Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya KP Ahmad Duayudin akan memaparkan tentang investigasi kecelakaan kerja pada kren proyek kereta cepat jalur ganda di Mataram menimpa pekerja. Akibat kecelakaan kerja, 1 orang meninggal, kren rusak, proyek dihentikan. Faktor kecelakaan kerja manusia. Ada kelalaian SOP pekerja yang tidak dipatuhi. Lingkungan, kondisi tanah longsor akibat hujan, peralatan, kren yang sudah berusia lebih dari 20 tahun. Mengapa kecelakaan itu terjadi? 1. Ada kelalaian operator kren yang tidak mengetahui jika struktur tanah di lokasi ada yang kurang padat. Tanah yang labil menyebabkan konstruksi tidak seimbang dan akhirnya roboh, dan usia kren yang lebih dari 20 tahun dan kurangnya perawatan pada kren. Urutan kejadian. Pada hari Senin 1 Juli 2024 jam 13.30 WIB, para pekerja konstruksi mulai memasuki area konstruksi untuk bekerja. Jumlah orang yang berada di lokasi sebanyak 25 orang yang terdiri dari 1 orang kepala proyek, 2 orang penanggung jawab proyek, 1 orang mandor, 1 orang pengawas lapangan, 1 orang operator kren, 3 orang operator kren, kemudian 1 orang security, 17 orang operator proyek. Seluruh pekerja mulai melakukan aktivitasnya pada jam 15.00 di lokasi proyek. Hujan deras selama 1 jam. Kemudian karena hujan, kepala proyek memerintahkan kepada seluruh pekerja yang ada di lokasi proyek untuk menghentikan pekerjaannya dan berteduh di tempat yang aman. Pada jam 16 WIB, hujan reda. Kemudian kepala proyek menghimbau kepada seluruh pekerja agar melanjutkan pekerjaannya. Pada jam 16.20 terdengar sebuah kren roboh. Kemudian security memeriksa ke lokasi. Ternyata ada 1 orang pekerja yang tertimpa kren konstruksi dengan posisi terjepit badan kren. Mandor segera melakukan pertolongan pertama dengan mengangkat tubuh korban yang terjepit, langsung dilarikan ke ruang P3K di lokasi untuk melakukan pengobatan pada luka-lukanya. Korban dibawa ke rumah sakit. Analisa kejadian. Faktor penyebab kecelakaan: 1. Kelalaian pekerja konstruksi, 2. Struktur tanah yang labil, 3. Kren yang sudah berusia lebih dari 20 tahun, 4. Hujan selama 1 jam. Kelalaian pekerja konstruksi. Apakah pekerja sudah memiliki sertifikasi K3 konstruksi? Apakah pekerja mengetahui SOP standar pekerja? Apakah pekerja berada di lokasi aman area konstruksi? Apakah pekerja sudah dilengkapi APD? 2. Struktur tanah yang labil. Apakah proyek konstruksi sudah mengantongi izin konstruksi? Apakah sudah uji kelayakan lokasi konstruksi? 3. Kren yang sudah berusia lebih dari 20 tahun. Apakah peralatan kren punya surat layak jalan? Apakah ada keterangan standar perawatan kren? Apakah semua peralatan kren sudah dicek? 4. Hujan selama 1 jam. Apakah hujan sangat deras? Apakah debit air hujan mencapai 1 juta per detik? Apakah air hujan mengakibatkan banjir? Apakah air hujan membuat longsor-longsoran? Apakah intensitas hujan lebih dari 1 jam? Tentukan masalah. Apa yang terjadi? Hujan yang cukup deras dengan intensitas tinggi lebih dari 1 jam mengakibatkan longsoran pada konstruksi kren yang tanahnya agak labil. Apakah seharusnya yang terjadi? Jika pekerja paham tentang lokasi konstruksi sesuai SOP, maka jika ada hujan yang cukup deras kemudian mengakibatkan longsor, hindari lokasi tersebut. Kesimpulan: pekerja sudah mempunyai sertifikasi K3 konstruksi, sudah menggunakan APD lengkap, kondisi lingkungan sudah mendapat izin konstruksi, perizinan AMDAL peralatan kren, kalibrasi terbaru ada, masih layak jalan, laporan perawatan lengkap. Analisa akhir, dokumen lengkap faktor kecelakaan kerja akibat kesalahan pekerja yang tidak menjalankan SOP dengan benar. Padahal jika hujan dan terjadi longsor, pekerja dilarang mendekati di area konstruksi. Terima kasih.